Perkenalkan, nama saya Siti Fadilah dari kelas PBA 3C. Saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah pembelajaran bahasa asing yang untuk temanya mari kita uraikan bersama. Yang saya di sini memiliki dua tema. Yang pertama, dasar-dasar teoritis pengajaran bahasa, dan yang kedua, hakikat pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Baik, yang pertama yaitu tentang dasar-dasar teoritis pengajaran bahasa memiliki 3 dasar. Yang pertama dasar psikologi, yang kedua tentang dasar linguistik, dan yang ketiga dasar pedagogis. Ayo kita uraikan bersama. Dasar-dasar teoritis pengajaran bahasa mengembangkan metode pengajaran dibangun atas landasan teori-teori jiwa atau psikologi, dasar ilmu bahasa atau linguistik, dan strategi pengajar atau pedagogis. Pada bagian ini akan diuraikan secara singkat mengenai teori dalam bidang ilmu tersebut, hubungannya dengan belajar dan mengajar bahasa. Yang pertama yaitu tentang dasar psikologi atau ilmu jiwa, ilmu al-nafs. Para ahli psikologi sepakat bahwa dalam proses belajar mengajar terdapat unsur-unsur internal, yaitu bakat, minat, kemauan, dan pengalaman terlebih dahulu dalam diri pembelajar. Yang selanjutnya yaitu faktor eksternal, yaitu lingkungan, guru, buku, staf, dan lain sebagainya. Lalu unsur manakah yang menjadi faktor dominan yang paling besar pengaruhnya dalam proses pembelajaran? Terdapat dua madhab. Yang pertama yaitu tentang madhab behaviorisme. Dalam pengajaran ini peran guru sangat dominan karena dialah yang memilih untuk stimulus, memberikan ganjaran dan hukuman, menguatkan dan menentukan jenisnya. Memilih buku, materi, dan cara mengajarnya itu diperankan oleh guru itu sendiri ya. Guru itu memiliki strategi. Yang kedua yaitu madhab kognitif, menegaskan keaktifan belajar, pembelajaran untuk menentukan dan mengatur proses pembelajaran. Dia memilih sesuai minat dan keperluannya, menghubungkan dengan pengalaman terlebih dahulu. Teori ini mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Yang kedua yaitu dasar linguistik atau ilmu lughah. Perbedaan dalam cara atau metode belajar bahasa dipengaruhi pula oleh perbedaan pandangan terhadap hakikat bahasa. Pada bagian ini akan dijelaskan dua aliran berbeda pada ilmu bahasa. Yang pertama, aliran struktural. Aliran struktural itu terbagi beberapa bagian. Bahasa pertama adalah bahasa lisan. Yang kedua, kemampuan bahasa dijunjung dari penguatan dan latihan. Setiap bahasa memiliki sistemnya sendiri. Dan yang kedua yaitu aliran generatif atau transformasi. Kemampuan bahasa diperoleh melalui kebiasaan, menekan adanya perbedaan sistem antara satu bahasa dan bahasa lainnya. Yang ketiga yaitu dasar pedagogis, merupakan penjelasan tentang seluk-beluk pendidikan anak dan lebih memikirkan perenungan tentang pendidikan, serta berarti pendidikan yang lebih menekankan kepada praktik. Ada fungsinya yaitu untuk memahami pendidikan secara sistematis, memberikan petunjuk yang harus dilakukan oleh pendidik. Manfaatnya yaitu tentang memanusiakan manusia menjadi seorang yang lebih dewasa demi kebahagiaan dalam menjalani kehidupan. Yang kedua, materi yang kedua yaitu tentang hakikat pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Apa sih hakikatnya? Suatu upaya pendidik terhadap peserta didik dalam interaksi belajar bahasa Arab supaya siswa dapat mempelajari suatu dengan efektif dan efisien. Bahasa Arab adalah salah satu bahasa asing yang dewasa ini banyak sekali ditekuni oleh masyarakat untuk dipelajari dan juga ditelaah, baik yang berorientasi pada pendekatan normatif serta spiritualis dengan berpegang teguh pada bahasa Arab merupakan bahasa agama, dikarenakan Al-Quran sebagai dasar hukum agama diturunkan dengan bahasa Arab. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya.
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.